Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau Tuhan mengkondisikan hidup untuk bersiap-siap, berkemas-kemas, berjaga-jaga, tapi kita tidak peka terhadap lawatan Tuhan, terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan, bisa miss, saudara, bisa lewat. Ini bahaya sekali. Saudara, jadi perubahan ini terjadi bukan karena masalah tertentu. Masalah-masalah tertentu itu jadi pendorong juga. Tapi sejak saya COVID, selama 15 hari ada di dalam ruangan sendirian, saudara. Ya, sebenarnya lengkapnya 21 hari, saudara. Tapi 6 hari di rumah. Ya. Itu lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Bulan Juli 2021. Saya tidak akan pernah lupa ini. Karena sudah beberapa kali Tuhan melawat saya tidak peka. Tahun 199 sekian ketika Tuhan melawat saya dengan penglihatan yang begitu luar biasa, yang mencengkeram saya sempat berhenti 3 bulan tidak khutbah. Padahal saya lagi, istilahnya orang naik daun, lagi khutbah, lagi menanjak. Yang kedua tahun 2001, ketika saya terkena sakit usus buntu yang pecah, nyaris lewat umur saya. Saya juga mendapatkan penglihatan. Dan pada waktu itu ada perjumpaan dengan Tuhan sebenarnya. Ya, ketika saya ada di batas antara hidup dan mati. Dokter sudah sempat mengatakan kardiogram saya lurus. Ya, saudaraku. Sempat sesaat begitu. Dan memang ada pengalaman di alam roh, ya saudara, dan tidak perlu saya saksikan saat ini karena pernah saya singgung. Lalu tahun 2008 2009 ketika saya mengalami kekecewaan yang sangat dalam, yaitu ketika saya keluar dari STTBI sebagai kepala asrama. Ya, saya nyaris mau berhenti. Jadi pelayan Tuhan kok berat, dan memang sejak itu saya mulai cari uang, saudara. Jadi broker, dagang, dan lain-lain. Lebih giat gitu, saudara. Saya juga kurang peka itu. Tetapi kemudian Juli 2021 ketika kena COVID, saya dilawat Tuhan, harus berubah. Ya, memang proses perubahan tidak cepat, saudaraku. Lalu Tuhan berkenan memberikan berkat-berkat lain, ya saudaraku. Hempasan-hempasan badai angin yang terus membawa kita terbang tinggi. Nah, kondisi ini saya sambut. Saya sambut, aku berubah. Aku harus berubah. Kata berkemas-kemas yang sudah saya sampaikan 3 tahun yang lalu. Jadi bukan baru hari ini saya mengajak orang berkemas-kemas. Sebenarnya sejak muda, ya, istri saya tahu, saya itu kalau puasa bisa 40 hari. Bahkan beberapa hari tidak makan. Sampai badan saya itu tidak bisa rasanya jalannya. Tidak makan seperti biasa, saudara. Tapi itu dulu. Sejak hidup saya makmur, ya ibarat karir lagi menanjak. Waduh, saya tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Itu saat-saat yang saya sebenarnya bisa dikatakan berkhianat kepada Tuhan. Nah, 3 tahun yang lalu, ya, saya sudah mengajak orang berkemas-kemas. Tapi bagaimana berkemas-kemasnya ini? Ya, sejak kena COVID 2021, Tuhan mengkondisi saya untuk terbang, lupakan dunia. Harus benar-benar hidup tak bercacat, tak bercela. Ya. Seperti lagu yang sudah saya karang beberapa tahun sebelum ini. Ya, seperti lagu yang saya nyanyikan, tiada yang ku nanti lagi. Itu lagu yang sudah saya tulis bukan hari ini, bukan bulan-bulan atau tahun-tahun ini, sudah cukup lama. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana.
sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Orang itu tidak bisa baik dalam satu masa. Perlu ada beberapa masa. Dalam sekejap itu tidak bisa. Ada proses. Tetapi kita harus menerima ketika Allah mengkondisi hidup kita. Ketika Allah mengkondisi hidup kita mengkondisi hidup kita dalam suasana tertentu, kita juga mengkondisi hidup kita. Jadi tidak hanya satu pihak Allah yang mengkondisi hidup kita. Kita harus membawa diri masuk dalam kondisi itu. Jadi kita juga mengkondisikan diri kita untuk itu. Jadi ketika Tuhan memanggil saya untuk benar-benar berbenah diri, berkemas-kemas, puasa dulu 5 hari. Jadi saya puasa 5 hari, 30, 40 hari bersama saudara bukan karena masalah tertentu. Prosesnya itu sudah lama. Ya, dan puncaknya itu waktu itu. Puncaknya waktu COVID. Tapi itu pun juga tidak menyelamatkan saya. Masih ada lagi angin badai yang menghempas. Nah itu membuat terkondisi untuk bebenah. Bukan karena masalah uang atau harga diri atau karena kedudukan, itu masalah tambahan. Intinya kita mau berubah. Makanya tema kita selalu perubahan, saudaraku. Nah sekarang kita mulai puasa 5 hari, saudara ikut, ada yang tidak juga, 40 hari. Jadi Anda banyak yang ikut, luar biasa. Sekarang 30 hari. Saudara mau nggak memberi diri, mengkondisi diri? Bangun pagi, kita mengkondisi diri kita. Nanti sore ada doa jam 6:30 onsite di Arta Gading, lantai 5. Anda ya daripada ada dulu di kafe atau jalan-jalan di mall, kan saudara bisa datang ke mall juga. Tapi doa setelah itu baru jalan-jalan atau jalan-jalan dulu. Kita mengkondisi diri kita. Lalu ini yang saya ajak saudara untuk bersama-sama melangkah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, ayo kita perhatikan hidup kita. Jangan bikin kesalahan sekecil apapun. Jangan bikin kesalahan sehalus apapun. Jadi kita serius dengan Tuhan. Kalau kita serius dengan Tuhan itu per detik, per menit, per jam, kita memperhatikan perasaan Tuhan, saudaraku. Dan puasa kali ini akan memicu kita untuk lebih bisa memperhatikan perasaan Tuhan. Untuk bisa hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya bukan orang sempurna dan sudah sempurna, saudara. Belum. Tapi kita mau sempurna. Seperti khotbah saya kemarin hari Minggu, saudara. Jam 11 dan jam 5. Itu satu paket, saudara. Saudara mesti dengar ulang. Kita simulasi, kita ada di hadapan Tuhan, kita doa. Saya lakukan ini. Saya sendiri berkhotbah ya, saya sendiri harus melakukan. Tadi pagi jam 2 saya sudah bangun, saudara. Sudah bangun jam 2. Saya pengen tidur sudah nggak bisa, saudara, sampai sekarang. Ya, saya simulasi. Kalau saya ada di hadapan Tuhan bagaimana ini? Sudah bersih belum? Masih ada salah enggak? Itu kita periksa diri, saudara. Ya. Banyak pesan-pesan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita hari-hari ini. Kalau saudara mengikuti lewat doa pagi, doa bersama, sore hari, dan khutbah-khutbah baik hari Selasa, Jumat, Minggu, Tuhan banyak berbicara. Ya, saya merasa mendapatkan banyak pencerahan, dan bagi saudara yang setia pasti menangkap hal-hal baru yang luar biasa itu. Dan kita akan mendengar lebih banyak, ya, lebih tajam. Karenanya kita harus saling mendoakan. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya. Ya,
Baik, kita bahagia bersama Tuhan. Kita angkat tangan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Bapa di surga. Terimalah hidup kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.